Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Srutu Kuat Kania di Kartika Podcast. Masih suasana ceria hari ulang tahun TNI ke-79, Kartika Podcast mengundang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang komandan batalion dari Satuan Elit TNI Angkatan Darat, sekaligus penerjun pembawa bendera kehormatan TNI Angkatan Darat. Langsung saja kita sambut Mayor Infantri Ade Kurniawan Dwi Saputro. Selamat datang Komandan, izin di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Terima kasih Mbak Kadia. Gimana nih perasaannya udah diundang ke Kartika Podcast TNI Angkatan Darat ini? Saya mengucapkan terima kasih Dispenat sudah mengundang kami di acara podcast ini. Karena dari ribuan prajurit Angkatan Darat yang hebat-hebat, kami dapat kesempatan untuk melaksanakan podcast Kartika TNI Angkatan Darat. Terima kasih sekali lagi. Baik Komandan. Nah izin Komandan nih, banyak permisa Kartika Podcast ini ingin mengenal lebih lanjut lagi siapa sih sebenarnya sosok di balik penerjun pembawa bendera kehormatan TNI Angkatan Darat ini. Nah mungkin bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Baik, saya perkenalkan diri. Pada kesempatan ini saya Mayor Infantri Ade Kurniawan Dwi Saputro. Asal dari Magelang. Saya dibesarkan di satu kota kecil di Magelang. Kemudian saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Batalion Infantri 328 Dirgahayu Kujang 1 Kostrad. Demikian Mbak. Komandan Batalion Dirgahayu Kostrad. Tapi ya. Komandan, saya ini gak asing sama wajahnya Komandan. Sebelum menjadi Danionif 328, sebelumnya di satuan mana nih Komandan? Baik, awal saya dibesarkan di jajaran Brigif 17, jadi Pama di 328, di 305, dan menjadi Pasi di Brigif 17. Kemudian setelah itu mendapat kesempatan untuk sekolah pendidikan lanjutan perwira kedua. Kemudian saya ditempatkan lagi di Kostrad. Suatu kehormatan Kostrad dapat lagi mempercayakan kepada kami menjadi saat itu Kaspri Pangdiviv 1 Kostrad. Setelah saya di Kaspri Pangdiviv 1 Kostrad, saya ditugaskan menjadi Kasiop Brigif 17, kemudian jadi Wadan 328. Pada saat setelah Wadan 328 dipercaya untuk Seskoat, kemudian kembali lagi ke Kostrad. Ternyata Kostrad masih mempercayai kami untuk bertugas di Kostrad. Saat itu menjadi Kasmin Panglima Kostrad. Kemudian setelah menjadi Kasmin Panglima Kostrad, kami menjadi Danyon 328 Dirgahayu. Demikian Mbak perjalanan kami. Panjang ya, lumayan panjang ya Komandan. Panjang, ya. Oh ternyata waktu begitu cepat ya, sehingga betul, Komandan diberikan yang amanah luar biasa menjadi seorang Komandan Batalion Infantri 328 Dirgahayu. Betul. Itu kalau letaknya sendiri Batalion 328 ini di mana Komandan? 328 itu di Cilodong, Mbak, di sebelah divisi 1 Infantri divisi Infantri 1 Kostrad. Itu ada satu batalion, di situ ada Batalion 328 di Cilodong, Depok. Itu tuh kan berdekatan ya sama divisi-divisi yang lain juga ya Komandan. Betul Mbak, betul. Siap. Gimana nih perasaannya diangkat menjadi seorang komandan batalion Komandan? Itu penugasan yang suatu penuh kepercayaan yang luar biasa ya untuk saya pribadi, karena menjadi seorang komandan batalion itu tentunya tanggung jawabnya besar, kemudian amanah yang diberikan juga tidak mudah, memiliki banyak anggota, kemudian juga visinya juga harus jelas untuk membawa satuan itu untuk lebih baik, terutama untuk Angkatan Darat. Demikian Mbak. Berarti emang udah lama ya bergabung di keluarga besar Kostrad. Betul. Berarti Mbak, dilahirkan betul. dari Kostrad, kembali ke Kostrad. Kostrad. Semoga ke depan menjadi Pangkostrad. Amin. Amin. Mbak, amin.
Baik Komandan nih, dari mengingat kemarin hari ulang tahun TNI ke-79, itu gimana Komandan ceritanya kok bisa Komandan terjun sambil bawa bendera kehormatan TNI Angkatan Darat yang itu tuh notabene-nya susah loh Komandan buat menyeimbangkan gitu. Gimana tuh Komandan? Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih untuk Panglima Kostrad, kemudian Pangdiviv 1 Kostrad dan Brigif 17 yang sudah mempercayakan saya pribadi untuk memimpin penerjunan pasukan Kostrad pada saat HUT ke-79 kemarin. Jadi awalnya perintah Panglima TNI itu menyiapkan 200 peterjun, Mbak. Jadi disiapkanlah 100 peterjun dari Angkatan Darat, itu 50 dari Kostrad, 50 dari Kopassus, kemudian ditambah 50 dari Angkatan Udara dan 50 dari Angkatan Laut. Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai tertua dari Kostrad untuk penerjunan. Kemudian kita melaksanakan latihan di Halim pada saat itu di bulan September melaksanakan penerjunan di Halim. Disitulah diamati bagaimana peterjun ini melakukan akurasi pendaratan, bagaimana dia melakukan SOP yang harus dilakukan gitu, bagaimana dia mencabut payung di ketinggian berapa, dan bagaimana kedisiplinan dia dalam melaksanakan penerjunan. Itu diamati dan dinilai sehingga terpilihlah beberapa orang untuk melaksanakan tugas khusus membawa bendera masing-masing angkatan termasuk bendera merah putih. Demikian Mbak prosesnya. Siap Komandan. Nah itu aspek apa aja tuh sehingga Komandan diperintahkan untuk membawa bendera tersebut gitu? Maksudnya kan banyak juga tuh penerjun yang lain gitu. Betul. Komandan. Siap. Jadi pada dasarnya penerjun yang dipilih kemarin itu pada saat HUT ke-79 TNI ke-79 itu merupakan penerjun-penerjun yang hebat, penerjun-penerjun yang memiliki prestasi, kemudian penerjun-penerjun yang memang jam terbangnya sudah di atas 200 kali. Nah, kenapa bisa dipilih ya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pada saat pelaksanaan latihan kita diamati bagaimana disiplin untuk menjalankan SOP yang harus dilakukan, kemudian terutama akurasi pendaratan. Akurasi pendaratan ini kan banyak hal yang harus diperhitungkan seperti kecepatan angin, kemudian seperti karakteristik payung yang kita gunakan dan lain sebagainya, sehingga adjustment itu yang harus dibutuhkan oleh seseorang penerjun sehingga dia bisa tepat pada saat pendaratan. Demikian, Mbak. Itu ada One TNI-nya juga Komandan? Ada, kemarin ada One TNI dari kita Angkatan Darat khususnya yang melaksanakan penerjunan di Monas, ada 4 orang yang kemarin. 4 orang ya Komandan. Betul, Wah, betul, saya ini luar biasa sekali sih. Ini kan saya orang awam tentang terjun ya Komandan. Berarti Komandan ini basically-nya memang seorang atlet terjun atau bukan Komandan? Saya dibesarkan di Satuan Lintas Udara. Jadi pada saat itu memang ada pendidikan lanjutan untuk kelinudan, kelintas udaraan gitu. Jadi pendidikan lanjutan itu ada para dasar, semuanya para dasar. Kemudian ada pendidikan lanjutan itu ada free fall, kemudian jam master dan pandu udara atau pathfinder. Nah, saya kebetulan mendalami masalah free fall. Jadi di tahun 2010 saya dapat kursus terjun bebas militer di Pusdikpassus. Kemudian setiap tahunnya saya melaksanakan penerjunan penyegaran di satuan, sehingga memang kemampuan itu terjaga dan meningkat gitu. Saya memang tidak atlet, tetapi saya aktif dalam penerjunan, sehingga tiap tahunnya yang seperti saya sampaikan bahwa saya selalu terjun penyegaran untuk memaintain kemampuan. Kemudian memang selain itu ya hobi, Mbak, karena memang sulit digambarkan bagaimana pada saat melaksanakan terjun bebas itu. Betul Komandan, saya ngelihatnya aja ya, videonya aja udah, aduh, walaupun saya tentara juga saya takut ketinggian sebenarnya Pak ya. Iya. Kenapa Komandan memilih menekuni terjun? Jadi memang selain itu menjadi salah satu tugas. Jadi kalau pasukan lintas udara itu ada salah satu tugasnya menjadi KDOL. Itu satu tim yang diterjunkan awal dengan menggunakan metode free fall ke suatu tempat untuk menyiapkan operasi selanjutnya gitu. Nah, selain mendukung tugas itu, memang terjun ini menjadi salah satu olahraga yang
memberikan tantangan tersendiri, adrenalin kita juga terasah, motorik kita juga terlatih gitu, sehingga itu menjadi salah satu pilihan kenapa saya menekuni terjun. Demikian. Baik Komandan, ini mentalnya Komandan ini luar biasa banget ya. Aduh. Di saat terjun itu ada alat bantu dengar nggak Komandan, atau pure Komandan yang mengendalikan angin dan udara pada saat itu? Jadi kalau proses penerjunan free fall atau terjun bebas itu ada beberapa fase. Yang pertama fase exit dari pesawat, kemudian kita terjun bebas. Itu kurang lebih dari ketinggian 8.000 kaki ke 5.000 kaki. Itu kita terjun bebas, memang seperti orang jatuh gitu. Kemudian dari ketinggian 5.000 kaki kita buka payung. Itu ada alat altimeter namanya, itu yang mengukur ketinggian kita sampai berapa. Kemudian di saat 5.000 feet itu kita buka payung, kita membuka itu sendiri, harus dengan sadar. Makanya harus terlatih dan muscle memory ini juga sudah harus dilatih. Kemudian setelah buka payung baru kita mengendalikan payung itu sesuai teknik yang sudah diajarkan, teknik kemudi payung namanya. Setelah teknik kemudi payung di ketinggian 1.000 kita melaksanakan final untuk pendaratan. Ya, kemudian teknik mendarat. Demikian, Pak. Siap Komandan. Nah gini Komandan, gimana tuh reaksi dan juga respon anggota Komandan di batalion ataupun juga respon dari keluarga yang Komandan ditunjuk sebagai pembawa bendera kehormatan TNI Angkatan Darat ini? Saya baru tahu tadi pagi. Jadi saya ngambil jam komandan ke anggota gitu. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan mereka yang luar biasa pada saat HUT TNI ke-79 kemarin di Monas. Kemudian saya tanya, semuanya terlibat gitu. Termasuk saya, ada yang tahu nggak saya jadi apa gitu. Ternyata ada beberapa nggak tahu Mbak, karena memang saya nggak menyampaikan gitu. Siap. Dan dari yang tahu itu memang mereka menyampaikan kebanggaannya gitu. Kenapa bangga saya tanya? Karena komandan bisa mendarat tepat di tempat yang seharusnya, demikian. Nah, ternyata mereka juga bangga gitu. Saya pribadi juga memiliki kebanggaan tersendiri bisa membawa bendera kehormatan Angkatan Darat itu. Kemudian keluarga terutama juga mereka menyampaikan kebanggaan yang dirasakan tersendiri tentunya gitu. Keluarga turut hadir juga di sana ya Komandan? Kemarin kebetulan hadir. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, mengingat tadi Komandan untuk event terjun ini yang di atas 200 kali ya, yang event jam terbangnya. Nah itu untuk tahap persiapan menyambut HUT TNI tersendiri itu latihannya berapa lama Komandan? Kita awal pertama mendapat perintah itu pada tanggal 3 September waktu itu. Memang tidak langsung melaksanakan penerjunan, kita melaksanakan persiapan dan sebagainya. Kita terjun pertama itu tanggal 6 September. Sebelum melaksanakan geladi, itu kita sudah melaksanakan latihan 9 kali Mbak. 9 kali penerjunan, kemudian dilihat beberapa penerjun yang memang bisa untuk mendarat di Monas. Bisa ini dalam artian expert gitu. Karena memang semuanya peterjun-peterjun handal, cuma kita pilih beberapa orang yang memang dianggap bisa untuk dengan berbagai obstacle yang ada bisa untuk mendarat di Monas gitu. Jadi memang proses itu lumayan panjang. Memang dipilih orang-orang yang siap untuk melakukan penerjunan dengan drop zone di Monas. Demikian, Mbak. Baik Komandan, tahap persiapan pribadinya seperti apa nih Komandan? Atau ada tradisi-tradisi yang tersendiri gitu Komandan? Kayak harus makan telur setengah matang, tidur harus cukup, kan biasanya atlet kayak gitu ya Pak ya? Kalau persiapan khusus sih, ritual khusus tidak ada saya. Gak ada ya? Gak ada, hanya ya terutama berdoa ya, karena memang penerjunan ini resikonya cukup besar gitu. Tetapi kalau kita melaksanakan prosedur dengan benar, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah terus kenapa perlu persiapan? Memang peterjun itu butuh kondisi fisik yang prima, karena pada saat penerjunan bebas, terjun melayang bebas itu kita diperlukan kesadaran yang cukup tinggi gitu, dengan kecepatan jatuh yang begitu tinggi.
dan ketepatan waktu untuk kita mencabut payung itu dibutuhkan, sehingga konsentrasinya harus tinggi. Makanya kalau apakah ada persiapan khusus, kita hanya istirahat, kemudian cukup asupan gizi. Ya kalau saya pribadi tidak ada ritual khusus untuk melaksanakan penerjunan itu. Baik Komandan. Nah kemarin itu terjun dari ketinggian berapa kaki itu Komandan? Kemarin kita dari 6.000 kaki ya, karena memang pada seharusnya kalau terjun bebas ini minimal 6.000, di atas bisa sesuai kebutuhan gitu. Karena kemarin banyaknya pesawat yang ada gitu, kita dislotkan di ketinggian 6.000. Demikian Mbak. Waktunya harus berapa tuh Komandan? Dari atas ketinggian 600 sampai ke dasar itu harus berapa menit tuh? Oh gitu ya. Jadi kalau memang kemarin karena demonstrasi ada target ya. Jadi gak saling lomba-lombaan iya, kan? Iya betul. Oh, okay. Jadi ada target waktu kita maksimal di 8 menit kemarin. Dari buka payung keluar pesawat sampai dengan mendarat. 8 menit 8 ya Komandan ya. Iya. Baik Komandan. Nah, tentunya ada kesulitan dan tantangan dong Komandan, baik selama persiapan maupun pelaksanaan tugas. Nah, itu tantangan cara menghadapi tantangannya seperti apa Komandan? Jadi memang tantangan saya pribadi kemarin sebagai pembawa bendera itu cukup banyak ya, terutama kan mentalitas itu menjadi satu tantangan tersendiri gitu, karena saya anggap bukan sebagai beban, cuma itu sebagai tantangan gitu, sehingga saya mempersiapkan dirinya itu dengan benar-benar memahami prosedur yang harus saya lakukan gitu, karena membawa bendera ini berbeda dengan membawa perlengkapan gitu. Karena bendera itu banyak, dengan kita membawa bendera otomatis lebih panjang ke bawahnya, kemudian penghitungan anginnya juga harus lebih teliti gitu. Karena kita menghitung anginnya di atas Mbak. Pada saat buka payung itu baru kita bisa ini saya harus begini, saya harus begitu gitu. Jadi adjustmentnya pada saat di atas. Kita tidak bisa pada saat di bawah terus nanti saya begini gitu. Nggak bisa direncanakan. Jadi keputusan cepat itu dilakukan pada saat kita setelah buka payung. Nah, makanya mentalitas dan beban itu kan bisa menjadi faktor yang justru menghambat gitu. Betul. Nah, saya berupaya dengan berdoa bahwa itu semua dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian sehingga dimudahkan gitu penghitungan kecepatan angin, variabel yang lain juga kebetulan kemarin lancar sehingga bisa mendarat di tempat yang kita inginkan bersama gitu. Cara ngitung anginnya gimana tuh Komandan? Jadi di bawah itu kalau kita terjun di bawah itu ada beberapa alat bantu, memang ada beberapa seperti windshock namanya. Windshock itu dia alat pengukur angin. Dari kita melihat ke bawah itu kita bisa perkirakan itu angin kurang lebih 5 knot demikian. Berarti kalau 5 knot saya harus melakukan payung ini dengan ada teori-teorinya tersendiri gitu Mbak. Nah, untuk menangani tantangan mentalnya tuh seperti apa Komandan? Tadi kan yang Komandan sampaikan itu tantangan fisik ya. Mungkin kalau mentalnya itu seperti apa Komandan? Jadi kalau mental memang kembali lagi ya itu kan menekan ya. Maksudnya membawa bendera, kemudian harus pakai perlengkapan dan sebagainya. Semakin dipikir semakin beban gitu. Sehingga saya kembalikan bahwa kita harus berdoa untuk mengatasi itu gitu. Sehingga dengan berdoa itu saya yakin bahwa akan diberikan ketenangan gitu. Kemudian diberikan jalan, diberikan kemudahan gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan ya mudah-mudahan dilancarkan. Dengan berdoa saja Mbak. Jadi kuncinya berdoa. Berdoa. Pokoknya betul. Aku harus berani, aku harus terbang gitu ya, betul, Komandan. Betul, ya. Baik Komandan, menjadi seorang komandan batalion juga tentunya memberikan banyak pengalaman unik nih Komandan. Apakah ada momen atau penugasan yang menurut Komandan menjadi titik penting dalam karir militer Komandan? Ini pertanyaan agak berat karena menurut saya pribadi bahwa setiap penugasan itu adalah kehormatan. Apapun tugasnya, mau tugas yang berat maupun tugas yang kecil, itu menurut saya adalah kehormatan. Ketika kita diberikan perintah oleh atasan, itu menjadi suatu kehormatan. Dan semua petugasan yang diberikan kepada saya pribadi, itu adalah titik saya untuk mencapai sesuatu gitu. Apapun tugasnya.
Jadi saya menganggap bahwa tugas itu semuanya harus dilakukan dengan baik. Nah, misi saya adalah ketika diberikan tugas itu adalah lapor kepada yang memberikan tugas bahwa Pak, tugas dapat saya laksanakan dengan baik. Itu aja tujuan diberikan penugasan itu menurut saya itu, sehingga saya tidak pernah menganggap bahwa ini tugas sepele, ini tugas berat gitu. Semua tugas sama adalah kehormatan. Demikian, Mbak. Baik, Komandan. Nah, selain tugas rutin juga nih, Komandan, Komandan juga menjadi simbol keberanian dan ketangguhan TNI Angkatan Darat melalui berbagai penugasan khusus. Apa sih motivasi yang terpatri dalam jiwa Komandan sehingga Komandan bisa memberikan yang terbaik kepada anak buah Komandan? Jadi kalau untuk motivasi ya, saya punya prinsip kalau dikasih tugas itu selalu berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Itu seperti senior-senior yang dulu-dulu memberikan arahan itu pada kita bahwa berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Itu aja kuncinya, Mbak. Siap, Komandan. Jadi motivasi untuk melakukan yang terbaik itulah nanti mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang baik juga. Baik. Dan juga bagaimana Komandan menginspirasi anak buah Komandan untuk terus memberikan yang terbaik? Iya, jadi untuk bisa menginspirasi itu kan kita memberikan contoh gitu, dulu pastinya. Memberikan contoh gitu. Nah, apa yang saya lakukan kemarin itu adalah salah satu untuk memberikan mereka semangat, memberikan mereka motivasi, memberikan mereka gambaran bahwa kita itu bisa berbuat yang terbaik gitu. Jadi apapun kesempatan yang diberikan kepada kita, ketika kita diberikan kesempatan berusaha melakukan yang terbaik. Dan saya selalu menekankan pada anggota di batalion bahwa ketika dapat tugas itu kehormatan itu laksanakan dengan baik sehingga kamu akan dinilai orang juga akan baik. Demikian, Mbak. Luar biasa, Komandan. Nah, Komandan, saya mengingatnya tadi Komandan ini harus terjun 200 kali ya untuk bisa mengikuti event puncak TNI HUT TNI kemarin. Nah, itu pernah ikut event apa lagi sih, Komandan, selain ulang tahun TNI kemarin? Kalau untuk demonstrasi memang beberapa kali saya ikut seperti kegiatan serah terima jabatan dan sebagainya itu memang, tapi yang paling sering adalah saya melakukan latihan. Jadi di setiap tahunnya itu di Satuan Lintas Udara ada namanya latihan terjun penyegaran free fall, kemudian terjun tim depan operasi Linut, kelompok depan operasi Linut itu juga dilakukan setiap tahun, sehingga karena seringnya terjun melakukan kegiatan terjun itu membuat saya menjadi justru menikmati, bukan justru takut dan sebagainya gitu. Semakin sering terjun semakin senang. Semakin banyak jam terbang semakin terbiasa, betul, ya, Komandan. Betul. Nah, kemudian itu kan yang di lingkungan TNI Angkatan Darat ya, Komandan, eventnya. Pernah nggak di luar Angkatan Darat momennya? Untuk ikut pertandingan dan sebagainya saya tidak pernah. Oh, belum pernah, ya, Komandan? Tidak pernah. Kalau ada tawaran mau nggak, Komandan, ikut event di luar Angkatan Darat? Mau ya? Kalau memang kita dipercaya, kita siap. Luar biasa, Komandan. Nah, itu untuk bebannya sendiri yang dibawa pada saat terjun itu berapa kilo dan itu isinya apa aja, Komandan? Jadi pada saat kemarin, terutama pada saat HUT ulang tahun ke-79, saya kan dipercaya untuk membawa bendera. Nah, kurang lebih si bendera ini beratnya itu kurang lebih 15 kilo dengan beban namanya kalau kita bilang bandul. Jadi kan bendera ada beban di bawahnya supaya dia berkibar. Okay, iya. Nah, itu kurang lebih 15 kilo harus saya bawa ke atas gitu. Harus pada saat penerjunan juga menjaga keseimbangan, itu yang menjadi salah satu tantangan. Itu yang susah ya, Komandan. Apalagi anginnya, cuacanya nggak mendukung kemarin, Betul. Sehingga ya itu tantangan tersendiri. Dengan sekali lagi saya harus ingat bagaimana instruktur menyampaikan cara-cara teknik-teknik untuk harus dilakukan pada saat membuat keseimbangan itu. Harus dipedomani sehingga ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Demikian, Mbak. Tapi kan walaupun 15 kilo, Koman, pada saat terbang nggak kerasa 15 kilo kan? Betul. Nggak kerasa ya, cuma pada saat naik ke pesawatnya, terus pada saat mendaratnya itu yang kerasa sekali ya, Komandan. Betul. Luar biasa ini. Nah, satu lagi nih, Komandan. Apakah ada momen di mana Komandan merasa tugas yang diemban begitu berat,
Padahal tugasnya itu berhasil dilalui gitu Komandan. Dan bagaimana Komandan memotivasi diri untuk terus maju di situasi seperti itu? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya menganggap setiap penugasan itu adalah suatu kehormatan gitu. Jadi seberat apapun ketika kita memaknai tugas itu sebagai suatu kehormatan, itu menjadi hal yang memotivasi secara sendirinya. Nah, selain itu saya percaya bahwa tugas itu tidak hanya dilakukan oleh sendiri. Kita harus buat teamwork, kita harus buat kebersamaan, kita harus buat persaudaraan gitu. Karena keberhasilan suatu tugas itu tidak hanya prestasi pribadi gitu, tetapi prestasi suatu tim, prestasi suatu kelompok gitu, prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu penugasan yang diberikan itu. Sehingga saya meyakini tidak ada tugas yang berat karena semua tugas adalah kehormatan. Demikian, Mbak. Baik Komandan, berarti tugas apapun dan ditugaskan di mana saja juga tetap semangat ya Komandan ya. Betul Mbak. Luar biasa Komandan. Baik Komandan, dari sekian banyak pengalaman berdinas di dalam negeri, mungkin ada nggak sih pengalaman berdinas di luar negeri Komandan? Oh iya. Jadi selain saya pernah melaksanakan tugas dalam negeri, saya juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas luar negeri. Jadi kenapa diberikan kesempatan itu, karena pada saat itu saya mendapatkan emas di Porat, kemudian emas tanding di apa itu Komandan? Panglima TNI Cup ya. Pada saat itu saya melaksanakan pertandingan tenis gitu. Tenis lapangan. Ternyata multi talent juga Komandan ya. Jadi kebetulan pada saat itu mendapatkan emas di Porat tahun 2009, kemudian pada saat Piala Panglima TNI juga mendapatkan emas, saya diberikan kesempatan untuk tes ke penugasan ke luar negeri. Nah, tes pertama itu saya penugasan di Lebanon, dan kebetulan mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan tugas di Lebanon di tahun 2014 bersama Batalion 328 pada saat itu. Ada hal yang menarik di penugasan Lebanon ini karena kita sebagai pasukan perdamaian di mana konflik dua negara antara Lebanon dengan Israel. Kita berada di tengah-tengah perbatasan antara Lebanon dengan Israel, kemudian kita melakukan beberapa kegiatan di sana, diantaranya patroli, kemudian menjaga istilahnya blue line itu untuk tidak ada pelanggaran di situ, kemudian melaksanakan berbagai macam kegiatan sosial di sana gitu, sehingga hal itu menjadikan pengalaman tersendiri. Selain di sana juga melaksanakan konsep kerja secara multinasional dengan beberapa negara yang lain. Itu di tahun 2014. Kemudian di tahun 2018 saya juga mendapatkan kesempatan lagi untuk tugas ke luar negeri, yaitu di Sudan, di Afrika. Namun tantangannya berbeda. Kalau di Lebanon itu antar dua negara yang bertikai, jika di Sudan ini adanya pemberontakan gitu. Nah, ada satu hal yang selalu membuat kami pada saat itu cukup menegangkan adalah ketika mendapatkan tugas patroli malam. Jadi ketika patroli malam bisa dibayangkan gitu di gurun, tengah gurun gitu. Kadang tiba-tiba ada pemberontak yang masih bawa senjata dan sebagainya, itu mereka ya nyegat kita di tengah jalan itu. Memang kita sangat baik hubungannya, tapi ketika mereka bersenjata dan melakukan, kita hanya takut apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena di kontingen lain mereka melakukan penembakan dan sebagainya gitu. Tapi khusus Indonesia, karena kita melakukan pendekatan dengan baik, ya mereka hanya menyapa kita dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu tantangan tugas yang menurut saya memberikan pengalaman menarik yang selama ini pernah saya alami.
Baik, Demikian, Mbak. Komandan. Nah, terakhir nih, Komandan, setelah perjalanan karir yang sangat mengesankan ini, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada para penerjun lainnya atau para prajurit yang sedang berdinas? Ya. Kalau pesan yang bisa saya sampaikan pada penerjun ataupun prajurit yang lain, bahwa jangan bosan-bosan untuk kita terus belajar, jangan bosan-bosan untuk kita mengisi diri, gitu. Karena penugasan ke depan itu tentunya akan lebih berat dari saat ini. Kemudian jangan bosan-bosan untuk meminta ilmu dari senior-senior, jangan bosan-bosan untuk meminta arahan kepada atasan, karena hal itu yang akan memberikan koridor kita dalam melakukan kegiatan, menjalankan tugas yang diberikan, sehingga misi yang diberikan pada kita akan bisa berhasil dilaksanakan. Demikian, Mbak. Baik, Komandan, terima kasih banyak atas cerita inspiratif yang disampaikan di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan juga inspirasi untuk kita semua. Bye.